Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore dan malam buat sobat pecinta horor. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Seperti biasa, Karam Kali Aja Seram akan selalu menghibur kalian dengan cerita-cerita seram, horor, dan menegangkan. Siapkan cemilan, pakai handsfree, dan matikan lampu. Jangan lupa subrek ya. Terima kasih. Kali aja seram. Melihat arwah korban Arema, kutulis cerita ini pada hari Minggu, tanggal 2 Oktober tahun 2022 jam 10 pagi. Tentang cerita, melihat arwah orang yang sedang meninggal yang sudah aku janjikan untuk aku tulis bagi readers tercinta. Namaku Hana Natalia, aku tinggal di Kabupaten Malang. Readers pasti sudah tahu tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang pada tanggal 1 Oktober 2022 kemarin malam. Insiden antara pemain sepak bola Arema melawan Persebaya yang memakan banyak korban jiwa. Bisa lihat-lihat di YouTube kalau kalian kepo. 2 hari sebelum tragedi itu terjadi, ada pengalaman unik bagiku yang menurutku itu penglihatan mengerikan secara gaib, penglihatan di alam roh atau dunia roh. Penglihatan itu dimulai pada hari Jumat malam tanggal 30 September tahun 2022. Malam itu seperti biasa aku merebahkan diriku di kamar setelah lelah beraktivitas seharian. Ketika sedang enak-enaknya rebahan sambil memejamkan mata dan mendengar musik favoritku, tiba-tiba di alam rohku lihat langit terbuka. Bukan terbuka seperti umumnya kayak yang biasa kita lihat di langit awan terbuka desbe, tapi lebih seperti pintu dimensi lain terbuka gitu. Pintu dimensi antara dunia orang hidup dan orang mati. Dan aku semakin menamat-namatkan pemandangan langit terbuka itu. Kulihat langit itu terbuka sangat lebar, dan aku tahu itu bukan berasal dari khayalan atau imajinasiku, karena yang dinamakan khayalan itu gambarannya tidak datang secara suddenly atau tiba-tiba. Setelah agak lama kulihat, lalu muncul beberapa malaikat sedang sibuk mempersiapkan sesuatu. Di situ aku mulai merasa cemas dan takut sebab hatiku mengatakan, oh mau ada orang yang meninggal nih. Mereka sedang mempersiapkan jalan bagi orang yang mau meninggal ini, mempersiapkan acara pindah alam mereka, dan yang meninggal bakalan banyak karena seperti yang kuceritakan tadi, langitnya terbuka lebar banget. Entah kenapa setiap melihat sebuah hal yang berkaitan dengan kematian aku selalu diliputi rasa gundah gulana, cemas dan takut. Rasanya sangat tidak enak, menyesakkan perasaanku dan mengacaukan pikiran aku. Abang, kemudian aku mengirim pesan ke Bang Alex. Tanganku bergetar saat menulis chat ke dia, dan juga saat aku menulis cerita ini aku juga sambil gemetar tanganku guys. Dan aku menceritakan semua yang aku lihat. Bang Alex juga terkejut setelah mendengar ceritaku. Aku takut bang, ya emang kematian itu rahasia Tuhan. Aku pun tidak tahu detik, jam dan harinya datangnya kematian itu. Tapi tanda-tandanya aku dikasih lihat bang. Aku tahu sebentar lagi akan ada yang meninggal. Bukan maksudku aku mendahului kehendak Tuhan atau apa. Tapi ya emang begini yang aku lihat. Bang Alex berusaha menenangkan aku. Ya udah, kita hanya bisa berdoa. Semoga gak terjadi apa-apa, katanya selanjutnya.
Dan di malam Jumat itu aku berusaha tenang. Dengan susah payah aku berusaha untuk mendatangkan ketenangan itu. Dan aku berpikiran positif. Enggak akan terjadi apa-apa. Enggak ada musibah, ucapku dalam hati. Sabtu sore jam 3-an, tanggal 1 Oktober tahun 2022 kembali ku chat Abang Alex BTW kita gak ketemu karena masih sama-sama sibuk guys, jadi cuma bisa hubungan lewat WhatsApp dan Messenger. Abang, aku manggil dia berkali-kali di chat WhatsApp karena hatiku makin takut dan cemas, lebih takut dari yang kemarin karena aku merasa bahwa waktu kematian itu semakin mendekat. Iya Neng, ada apa? Jawabnya, Bang, aku lihat makin jelas Bang. Langit itu masih kulihat terbuka, dan para malaikat sibuk mempersiapkan sesuatu. Emang siapa sih yang mau meninggal? Kok aku ngerasa akan banyak yang meninggal, dan itu akan terjadi sebentar lagi. Oneng kamu sekarang lagi ada di mana? Kamu yang tenang. Kita udah berdoa kan kemarin. Sekarang berserah aja ya. Terjadi apa enggak terjadi udah jadi kehendak yang di atas Neng. Kita manusia hanya bisa berserah. Malam ini ku pinta kamu di rumah aja. Jangan pergi keluar rumah. Janji ya sama abang. Jangan keluar malam ini. Tapi aku takut bang, berasa kayak orang gila aku sendirian berasa resah galau campur aduk kayak gini. Duh mau ada apa sih bang? Oneng, tenangin dirimu dulu, kuasai emosimu jangan sampai hal ini membuat kamu jadi berasa tidak tenang. Iya bang, aku berusaha, dan malam itu aku di rumah tidak kemana-mana. Ku batalkan janjiku ketemuan dengan temanku yang rumahnya agak jauh. Kematian bagiku merupakan hal yang sangat menakutkan. Entah kenapa, apa mungkin karena di masa yang lalu aku melihat arwah orang yang sedang meninggal dalam keadaan dia tidak siap, di mana semasa hidup orang tersebut masih belum sempat bertobat atau belum sempat meminta maaf kepada orang lain yang dia sakiti, tapi maut sudah menghampirinya. Dia tidak tahu kalau maut itu bisa datang kapan saja dan di mana saja, tanpa menunda atau menangguhkan waktu kedatangannya. Dan karena itu aku jadi trauma dengan hal yang berbau kematian. Malam itu, Sabtu tanggal 1 Oktober tahun 2022, gerimis mengguyur rata di wilayah Kabupaten Malang. Aku tidak tahu kalau ada pertandingan sepak bola malam ini di Stadion Kanjuruhan melawan Persebaya. Yaitulah aku, orang Malang, tapi tidak tahu berita tentang Malang. Ya di samping aku sibuk beraktivitas, juga jarang lihat TV atau YouTube. Malam itu aku berusaha menghibur diriku sendiri dengan makan enak, rileks dan rebahan di rumah sambil chat dengan Abang Alex. Jam 10 malam aku pun tertidur. Minggu, tanggal 2 Oktober tahun 2022. Mendadak tetanggaku dan Bang Alex juga heboh membicarakan suatu tragedi yang terjadi tadi malam sampai dini hari. Aku yang baru bangun tidur, dikabari oleh Bang Alex ada tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan tadi malam. BTW, jarak rumahku sampai ke stadion hanya bisa dirempuh setengah jam aja perjalanannya dengan naik sepeda atau mobil. Arema tidak puas dengan kekalahannya melawan Persebaya. Dilanjutkan dengan terjadi kerusuhan dan petugas sampai menyemprotkan gas air mata, mengakibatkan penonton ada yang meninggal karena sesak napas dan sebagian ada yang meninggal karena terinjak penonton yang lain. Dikabarkan kurang lebih ada 125 orang yang meninggal. Ini data pagi hari tentang jumlah yang meninggal. Bisa jadi bertambah di siang atau sore nanti. Lainnya kritis dan luka-luka sedang dirawat di rumah sakit. Aku terkejut mendengar berita itu dan aku cek di YouTube tentang kebenarannya. Sayang, sekarang terjawab sudah dari penglihatanmu selama 2 hari itu.
kata Bang Alex. Iya Bang, jawabku singkat. Aku tidak bisa berkata-kata lagi. Aku tidak berhalusinasi kan? Tanyaku pada diriku sendiri. Tidak semua sudah terbukti. Mohon doanya dari seluruh pendengar untuk para korban jiwa. Selamat jalan sahabat-sahabatku para supporter Arema. Semoga amal ibadah kalian diterima di sisinya, diampuni segala dosa dan kalian ditempatkan di sisinya. Amin. Langit terbuka dan para malaikat sudah mempersiapkan jalan kalian menuju ke alam peristirahatan. Beristirahatlah dengan tenang.